yakin itu ada. Suku besar Biak bersama umat Tuhan di daratan Luar Pramasa, Kabupaten Manokwari, Papua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom Bapak Ibu Saudari Saudara yang terkasih. Berbahagia sekali hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk melangsungkan acara syukuran lepas sambut. Gauro bisa Maria, bisa Maria berconsuaro. Yesus llamado bello aquel que no ma correría. Yesus llamado bello warke no mas lloro sasuri insama yo ya pawarnasa koreri bea. Ayat 2, Yesus jawar di Samaria. Yesus jawar di Samaria. Yesus jawar di Samaria. Yesus jawar di Samaria. Nemari nemada kombrowi imba pewar aye di nema saum besaun dari kokenen fiororo diwa kando mokoset rodiwa kando mokoset. Yesus llamado bello. Yesus llamado bello. Biwarke no ma lloro sasuri insama yo ya pawanasa koreri bea. Refrain, Yesus llamado bello. Yesus llamado bello. Yahweh warke no mas lloro sasuri insama do ya pawanasa koreri bea. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Suku Besar Arfak, yang saya sapa Dr. Andres Domingus Mandacan, MSI. Yang saya hormati Kepala Suku Besar Biak, Bapak Petrus Makbon, Sarjana Hukum. Ada yang sudah kenal kah belum? Kalau yang belum kenal berarti kita satu wilayah. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosalina Romaseo, Pak Pendeta Koibur, dan seluruh kawasan Nusantara, keluarga-keluarga terkait lainnya,
Pertama-tama saya ajak kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana telah menyertai kita semua, membimbing, melindungi kita sepanjang tahun 2023 yang lalu, yang mana telah kita lewati dengan penuh sukacita. Juga pasti ada banyak tantangan dan hambatan di tahun 2023. Ada yang mungkin mengalami pencobaan-pencobaan melampaui kemampuannya. Ada juga yang mungkin mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan di tahun 2023. Ada juga yang punya rencana yang belum terkabulkan di 2023. Ada juga yang punya permohonan-permohonan yang belum dijawab oleh Tuhan di tahun 2023. Tapi yakin dan percaya Tuhan setia untuk kita semua. Setuju toh? Setuju. Keluarga semua yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di tahun 2024 ini tahun yang penuh dengan tantangan. Tantangan yang pertama, Bapak Ibu semua, tantangan yang pertama adalah di mana kita akan berhadapan dengan ujian bersatu atau tidak bersatu. Politik di depan mata kita yang terdampak pada perpecahan. Suami istri pasti beda pilihan, walaupun satu kamar, satu tempat tidur. Bisa-bisa ada yang cerai, bisa-bisa ada yang bikin kampung baru, karena kalah di kampung itu pindah di kampung bikin kampung yang baru. Ada juga yang lebih ekstrim, tidak mau ibadah karena arahan pendeta lari ke anggota yang lain. Akhirnya jemaat memilih untuk tidak mau ibadah, tunggu sampai nanti Desember dulu baru sekaligus minta maaf di gereja. Ini tantangan Bapak Ibu semua, keluarga semua. Oleh sebab itu, momen perayaan Nepas Sambut ini saya ingatkan ke semua, politik itu boleh beda, kita boleh beda-beda politik, tidak apa-apa, tetapi tetap satu iman dan satu saudara. Setuju toh? Jangan kita angkat panah, angkat parang hanya karena kalah ataupun menang. Ya, yang sekarang itu tugas kita adalah bagaimana menjaga pemilu berjalan dengan aman, damai, dan siapapun yang terpilih nanti adalah anak-anak Tuhan yang memang benar-benar ingin bekerja melayani masyarakat dengan baik, supaya kita Papua tidak lagi identik dengan Papua yang tertinggal, Papua yang terbelakang, Papua yang termiskin, dan ter lainnya. Oleh sebab itu, inilah tantangan kita. Saya ingin kasih satu contoh perumpamaan. Mungkin Alex kah bawa air aqua. Kebetulan saya ini guru, jadi sekali bicara contoh, minum sedikit, buang yang lain. Kalau bisa habis satu kali. Kalau tidak habis, buang, kasih kosong. Saya harus kasih contoh supaya sekaligus menjadi kita rakyat ini punya hak suara yang paling mulia ini, jangan sampai salah. Bapak Ibu semua, mahasiswa saya ini sudah minum air kosong ini, sudah kosong. Saya mau tanya, setelah kosong ini kita kemanakan botol ini? Ya, buang toh. Saya buang botol itu. Kisah daripada cerita ini bahwa ketika Bapak Ibu nanti H-1, H-2, orang akan datang dengan biskuit, super mie, gula-gula, roti, ya. Kemudian Bapak Ibu dapat makan, minum, dan Bapak Ibu pilih. Setelah pilih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu seperti botol itu. Setelah dikasih makan, minum selesai, dianggap seperti sampah yang sudah tidak ada arti apa-apa lagi. Mau begitu kah? Mau kah? Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dalam memberikan hak suara, hak pilih,
carilah pemimpin-pemimpinmu, wakil-wakilmu yang cerdas, yang pengalaman, yang pandai untuk bisa mewakili Bapak Ibu untuk memperjuangkan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingat bagian ini karena ini musim politik, jadi jangan sampai orang yang baik hari-hari, contoh Bapak Makbon ini yang tiap hari baik-baik, tengah-tengah karena politik beliau ini tidak baik, tiba-tiba kamu bilang Makbon tidak baik, padahal ini tiap saat ini sama-sama ini ya. Tiba-tiba Bapak Domingus Meracan sudah menjelang pemilu adalah Bapak dia tidak baik, padahal tiap hari baik ini, tapi karena imbalan-imbalan tadi kemudian membuat kita ini berprasangka bahwa orang ini tidak baik. Yang baik itu yang hari H, yang kasih kita 20-50 ribu itu yang baik, padahal salah Bapak Ibu semua. Itu dia beli kita suara, dan dia terpilih nanti dia punya tugas satu, kumpul uang itu kembali lagi supaya dia posisi aman ya. Jadi saya ingatkan semua yang ada di sini untuk gunakanlah hak pilih itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, tantangan yang kedua, menurut data dari pemerintah, tingkat putus sekolah di tanah Papua itu tertinggi. Setiap tahun itu 60% anak-anak Papua itu berhenti sekolah dan tidak lagi sekolah. Karena yang pertama tidak mampu, yang kedua kondisi keluarga, yang ketiga adalah faktor lingkungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua, hanya pendidikan saja yang bisa merubah kita pun nasib ini ya. Hanya pendidikan saja yang bisa merubah kita pun nasib ya. Yang bisa bawa Papua setara dengan tanah-tanah lain di Indonesia dan di mana saja berada. Kita punya laut yang indah dengan sumber daya alam yang bagus ini, tidak menjadi jaminan satu-satunya bagi kita orang semua. Kita punya hutan yang subur ini tidak menjadi jaminan satu-satunya. Tapi kalau kita punya sumber daya manusia yang kuat, yang mantap, maka laut itu kita bisa olah, darat kita bisa olah, dan kekayaan alam yang kita punya dengan sumber daya manusia yang kita punya, itu baru kita orang bisa disebut dengan tuan di negeri sendiri, karena punya kemampuan, punya pengetahuan, dan punya sumber daya alam. Setuju toh? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perayaan lepas sambut ini punya tujuan. Tadi saya bilang ke keluarga biak di sana semua, saya bilang kita kumpul ini bukan karena mau pemilu, tidak, memang kewajiban ya. Kewajiban saya, pejabat Makbon, kita semua punya kewajiban untuk mempersatukan semua kawasan sesuai dengan kita punya moto Kobeoser. Kita bersatu ya. Kita bersatu dengan semua orang. Jangan bersatu dengan keluarga sendiri, bersatu dengan teman, bukan. Bersatu dengan semua umat, termasuk suku Biak dan suku-suku Serui, suku Arfak dan suku Nusantara. Kita harus bersatu, ya. Kan dengan bersatu itulah kita bisa membangun Warpamasi dengan baik. Dengan bersatu itulah kita bisa berpartisipasi untuk mendukung program-program kebijakan pembangunan di tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikut adalah saya ingin ingatkan kepada keluarga besar yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, 2019 saya itu kalah di Warmare, saya kalah di Pravi, saya kalah di Masni, saya kalah juga di Sidei. Saya hanya kasih tahu saja begitu, tinggal Bapak orang sendiri terjemahkan saya bukan kata-kata tadi. Padahal sebenarnya saya jangan kalah. Oleh sebab itu saya harap Bapak Ibu yang hadir mampu membawa saya secara pribadi untuk kembali menduduki jabatan sebagai anggota DPD RI di tahun 2024-2029. Bapak Ibu sekalian, bulan September juga mulai tahapan pemilu gubernur Papua Barat. Saya yakin dan percaya, tanpa bicara pun semua sudah tahu. Dan di mana-mana saya sudah kampanye. Saya turun di Kaimana, di Fakfak, di Bintuni, di Wondama,
Di mana-mana saya sudah kampanye. Baik keluarga Papua, non Papua, saya sudah bicara semua. Dan hampir 100% dukung Bapak Domingus Mandacan kembali jadi gubernur. Tinggal tambah Warpamasi saja langsung selesai. Setuju toh? Jadi saya harap kalau ada yang datang kemari bilang dia baik Pak Domingus, tidak mungkin kita semua nyaman damai di sini. Ya. Khususnya keluarga besar yang ada hadir pada siang hari ini. Keluarga Mea tidak boleh pecah. Sampai satu. Setuju toh? Ya, kita amankan Bapak Domingus Mandacan untuk menjadi gubernur Papua Barat 2024-2029. Amin. Halo warga Papua Barat, datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Kenalkan Dr. Philip Wamafma SHM, calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat. Saat di TPS, ada 5 surat suara berbeda. Pilih surat suara warna merah untuk DPD RI. Lalu coblos calon anggota DPD RI nomor 3, Dr. Philip Wamafma SHM. Ingat ya, coblos Dr. Philip Wamafma SHM, calon anggota DPD RI nomor 3. Berjuang ke kerja dan mengadvokasi aspirasi rakyat dan daerah. Lanjutkan periode kedua.